ditunggu-tunggu, yaitu acara inti. Pemateri pertama tentang menguatkan imunitas tubuh oleh Ibu Eni Kartika Sari MSD selaku Ketua BWM Alumni Berkah Mandiri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Bilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat beliau Bapak Dr. G.H. Khalid Arif Rozak yang saya hormati selaku narasumber sekaligus pengawas Bank Wakaf Mikro Alumni Berkah Mandiri, segenap Dewan Pengasuh, terutama panjenenganipun Romo G.H. Muhammad Raden Najib Abdul Qadir, yang terhormat segenap Dewan Pengawas BWM Alumni Berkah Mandiri, yang saya banggakan segenap pengurus dan pengelola BWM Alumni Berkah Mandiri, dan kepada segenap anggota BWM Alumni Berkah Mandiri yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat silaturahmi virtual atau helmi virtual dengan tema menguatkan imun dan iman. Menguatkan imun dan iman di masa pandemi COVID-19. Nah, alhamdulillah juga jalan dengan lancar. Cukup banyak nasabah yang ikut. Terima kasih banyak. Tentunya sebelum kita mulai, marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, sebelum saya mulai materi saya menjaga imun, nanti untuk menjaga iman nanti beliau Bapak G.H. Dr. Khalid yang akan menyampaikan. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh nasabah dari Giriloyo, dari Almuna, dari mana ini yang kelihatan dari Blawong juga, dan nasabah-nasabahnya sudah bergabung juga, teman-teman dari IC. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung di Helmi virtual ini. Semoga nantinya kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini tentunya saya juga ingin menyampaikan bahwa nanti beberapa minggu lagi mungkin bisa kita mulai untuk yang zona hijau helminya, meskipun nanti tidak belum maksimal ya. Jadi perwakilan dahulu, nanti mekanismenya akan disampaikan oleh SPV kami, oleh Mas Zaki, oleh Mas Wahid ya, dan teman-teman yang lainnya, Mbak Filda gitu ya, Mas Irhamni, itu terkait bagaimana mekanismenya. Karena ini memang kondisinya belum, untuk kita sendiri kondisinya memang belum begitu aman ya, dan ke depan memang ini kita terus harus waspada seperti itu. Nah, mohon ditampilkan Mas Zaki untuk PowerPoint-nya. Jadi yang kita bahas pada materi pertama ini tentang penguatan imun ya. Jadi selama pandemik ini pastinya ibu bapak semua akan ya banyak ada bahagianya gitu ya, ada sedihnya karena khawatir, kadang was-was dan sebagainya seperti itu, sehingga tentu kadang mempengaruhi ke psikis kita utamanya gitu ya. Nah, psikis nanti kaitannya dengan imun. Nah itu. Jadi ketika kita sudah berbicara ke psikis gitu, nanti pasti kaitannya nanti dengan imun gitu ya. Nah ini
imun itu sendiri adalah hal yang terkait dengan kekebalan tubuh gitu ya, atau masuknya benda asing itu ke dalam tubuh yang menyebabkan ketidaknormalan tubuh gitu ya, yang harusnya bisa sehat, bisa beraktivitas, kemudian menjadi lemah seperti itu. Nah ini ada beberapa hal ini ya untuk meningkatkan imun kita gitu ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi yang pertama itu memang kita harus menjaga pola makan kita gitu ya. Jadi pola makan yaitu menjaga makanan yang atau asupan itu yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Tentunya karbohidrat, kemudian lemak, protein, sayuran, dan buah-buahan. Kaitannya pasti ibu bapak semua itu kadang berpikir, lah kondisi seperti ini keuangan saja istilahnya tidak begitu ada, bagaimana Bu biar bisa mensupport itu gitu ya. Nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting ketika tidak ada mboten wonten telur, mboten wonten daging, mboten wonten ayam, cekap dengan tahu tempe, kemudian sayur banyak, buah-buahan diperbanyak, buah-buahan mboten kedah awis, mboten kedah mahal, itu cukup umpamanya pisang yang murah-murah, seumpamanya yang ada apa di pekarangan kita, seperti itu nggih. Nah itu yang perlu memang untuk kita jalani di pola makan kita sehari-hari, itu sangat penting untuk aplikasikan ya ibu-ibu. Nah kemudian terkait dengan asupan itu tadi nggih, yang penting juga itu minum banyak air putih ibu bapak nggih. Dados satu hari itu untuk seseorang itu nanti berat badannya seumpamanya 60 nggih, satu hari minimal itu 3 liter nggih. Jadi setiap 20 kg berat badan kita itu minimal itu mengkonsumsi setengah liter air minimal nggih. Mangke kembung mboten niku milo yang dibutuhkan tubuh seharusnya seperti itu. Jadi kalau berat badan 40 ya 2 liter minimal. Kemudian berat badan 60, kecuali untuk yang memang memiliki gangguan ginjal, okay? Itu memang tidak boleh minum yang banyak sesuai dengan anjuran dokter. Ini untuk kita yang sehat seperti itu. Dan semoga Bu, okay, Bapak, mungkin-mungkin kita sedaya pinaran sehat walafiat senantiasa. Nah berikutnya itu terkait dengan buah-buahan tadi sudah, okay, sayuran harus diperbanyak gitu. Kemudian suplemen juga. Nah ini yang memang sekarang lagi booming nggih, nembe booming, yaitu ramu-ramuan herbal nggih. Terus ramuan herbal itu diperbolehkan untuk mereka yang memang tidak punya riwayat sakit apapun nggih, tidak punya riwayat sakit apapun. Ketika punya riwayat sakit, monggo konsultasi dengan dokter dahulu seperti itu. Jadi suplemen atau jamu-jamuan nggih untuk mereka yang sakit itu memang harus sesuai dengan saran dokter. Terus tidak bisa kita konsumsi dengan takaran yang orang lain seperti itu. Nah di sini dalam hal ini engkang biasa dipun konsumsi dan ini kok berdasarkan penelitian dari UGM nggih, itu ada ramuan antara lengkuas nggih, kemudian kunir nggih, lengkuas kunir. Ini sudah dipresentasikan ya Mas Zaki? Sudah. Oke, ya. Sebentar saya cek. Nah, kemudian itu ada takarannya seperti itu. Ada kunir, ada temulawak, kemudian ada juga jeruk nipis, yang itu diiris tipis atau di blender boleh dengan menggunakan air yang sudah matang.
Kemudian setelah itu nanti direbus tidak sampai mendidih. Kenapa Ibu Bapak? Nah ini kalau terus beberapa rimpang itu memang tidak boleh bukan tidak boleh, kurang maksimal napa namanya pun kurang maksimal hasilnya ketika dia diekstrak dengan suhu yang tinggi seperti itu. Nah ini salah satunya itu. Jadi menggunakan air yang sudah matang, galon pahami nggih, napa air terserah mereka napa mawon ngaten niku nggih. Kemudian nanti setelah 2-3 menit nanti dimatikan apinya, kemudian setelah itu dicampurkan perasan jeruk nipis, diunjuk. Mangke 1 hari 1-2 kali, maksimal 2 kali. Nah dalam 1 minggu maksimal 4 kali, boleh 2-4 kali, 2 boleh, 3 kali boleh, dalam seminggu 4 kali boleh. Terlalu banyak juga tidak baik, tapi paling tidak ini untuk bisa meningkatkan imun tubuh. Kaitannya apa ketika pandemik ini dengan apakah bisa niki pertanyaannya, apakah nanti itu bisa menangkal corona? Seperti ini Ibu Bapak. Jadi ketika imun kita tinggi, itu nanti virus ataupun virus yang masuk ke tubuh kita itu tentunya akan mudah untuk kita untuk kita lawan, nggih. Nanti kan tubuh membentuk antibodi seperti itu ya. Itu akan mudah kita lawan seperti itu. Nah, itu tadi untuk ramuannya. Boleh juga niki nggih. Saya kalau kelewatan secang nggih, secang. Niku secang juga banyak khasiatnya. Boleh juga mengkombinasi temulawak, kunyit, kemudian sereh nggih. Dan jahe, temulawak, kunyit, sereh, jahe. Sami caranya. Kemudian kalau airnya 2 gelas menjadi 1 gelas. 2 gelas menjadi 1 gelas itu kalau untuk yang sediaan ini ya. 2 gelas gitu ya. Dan kemudian apinya kecil juga, tidak sampai mendidih. Nah, ada kemarin beberapa berita bahwa ternyata kunyit atau kurkumin itu niku mboten sae, margi napa niku bisa menjadi inang corona. Niku mboten leres nggih, sampun dipun bantah dokter bahwa tidak seperti itu, tidak semudah itu ekstrak kurkumin itu corona atau memudahkan virus corona itu masuk, mboten. Niku tidak benar. Yang benar adalah kurkumin nggih yang ada dalam kunyit itu memang dapat meningkatkan nggih imunitas tubuh. Juga jahe. Nah niku seperti itu Bapak Ibu, dengan takaran yang pas, tentunya tidak berlebihan, tentunya tidak kurang juga. Nah berikutnya terkait dengan suplemen ya, karena kita harus menjaga pola makan ya. Tadi karbohidrat cukup, kemudian protein cukup. Yang paling kita harus hindari untuk usia di atas 30 nggih, Ibu Bapak, itu adalah lemak nggih. Jadi jeroan dalam kondisi pandemik ini mboten sae karena dapat menurunkan stamina tubuh nggih. Kenapa? Karena jeroan itu nanti di lemak itu tambah nggih, jumlah lemak bertambah gitu ya, diikat, kemudian menghambat. Nah, itu yang menyebabkan kenapa namanya pun makan makanan berlemak tidak baik untuk usia di atas, untuk anak-anak butuh, karena masih istilahnya dia tidak misalnya susunan metabolisme, kemudian susunan ini itu masih membutuhkan lemak seperti itu. Nah, berikutnya itu suplemen dalam bentuk tablet nggih. Itu yang baik dikonsumsi untuk tubuh niku adalah vitamin C nggih. Vitamin C ingkang paling murah nggih. Terus vitamin C yang bagus justru yang kadarnya itu di bawah 250. Kenapa? Karena di atas 250 mg ya, itu nanti dibuang di dalam ginjal. Maksimal tubuh dalam satu waktu itu hanya bisa menyerap maksimal 250 mg vitamin C. Seperti itu. Terus ingkang panjenengan unjuk kadang vitamin C dosis tinggi 1000 mg itu malah justru mboten sae nggih. Saenipun sekitar 250. Terasa lajengipun seng nggih atau zinc
nggih. Zinc, makanan yang banyak mengandung zinc niku daging sapi, kemudian juga yang paling banyak malah konsumsi ikan. Kalau ikan dirasa awis nggih Bu, aduh. Panjenengan ingkang wonten daerah-daerah selatan kan wonten sungai-sungai niku. Lah niku tumbas mawon ingkang saking itu biasanipun mirah ngaten nggih. Tidak perlu mahal kalau untuk kita asupan kita, yang penting ada dan tercukupi niku nggih. Terus umpami nggak ada, alternatifnya apa? Nah, itu seperti itu. Nah, kalau yang tablet yang dibeli di apotek, monggo umpamanya ada Zegavit dan sebagainya, itu memang harganya cukup mahal. Tapi seandainya tubuh memang sedang sangat lelah, butuh booster niku nggih, atau butuh untuk meningkatkan stamina nggih saged tumbas wonten apotek nggih. Kathah napanipun merekipun wonten Zegavit, wonten Imbus, ngaten nggih, Imunos dan sebagainya. Kandungannya berbeda. Yang banyak zincnya itu adalah Zegavit. Nah, ini kok mboten iklan nggih, namung menyampaikan kandungannya. Dan itu memang vitamin-vitamin tersebut biasanipun kula konsumsi ketika drop. Dan memang tidak diperbolehkan, tidak sarankan penggunaan seperti Imbus ngaten nggih. Niku tiap hari. Itu tidak baik. Sebaiknya ketika drop saja. Nah, terus lebih bagus meningkatkan imun itu ya dari sayuran, dari buah-buahan, untuk asupan makanannya. Berikutnya nggih, selain daripada makanan, kita perlu juga untuk memperbanyak istirahat nggih. Kita orang tua nggih mboten mungkin nggih Bu nggih, seandainya badhe 8 jam kadose mboten ngantos nggih. Jadi paling bagus Pak nggih, dados paling boten kebanyakan aktivitas di rumah, kecuali ingkang yang bedan mlonten Jawi, monggo diatur kemawon jamipun niko mangke sekitar 8 jam lah niko untuk istirahat. Kemudian berikutnya itu ada harus betul-betul kita jaga nih. Kami fakta teman-teman kula yang seusia kula niku biasanya pun mengeluh anak-anak pada yang biasanya sekolah, yang biasanya TK, apa mulai usia-usia kecil ngaten nggih. Niku kok teng griya dadose ribut terus, dadose niki pemerintahan itu nah. Niku sehingga kita butuh napa? Kita butuh me time atau waktu untuk diri kita sendiri. Jenengan saged mangke istilahipun ada grup WA. Nah, umpami mboten saged medal-medal kan Bu, harus menghindari keramaian. Niku ada grup WA, saged guyon-guyon via atau bercanda via WA ngaten niku Bu. Harus ada komunitas. Nah, nggih terus untuk terkait mengelola stres ini bisa juga kegiatan nggih. Terus harus berpikir positif. Terasa, baik jangan ketika umpami nika usahanipun macet nggih. Banyak kok yang mendoakan Bu. Kalau doakan mugi-mugi sedaya nasabah BUMN Al-Munah Berkah Mandiri usahanipun naik malih nggih Bu nggih. Nah, nika salah satunya itu harus berpikir positif. Bahwa setelah Covid ini insya Allah usaha kita menjadi pulih kembali. Ngaten nggih. Kemudian yang kedua itu banyak napa nggih? Yang ketiga banyak berdoa. Yang kedua itu kita juga perlu untuk aktivitas fisik yang membuat endorfin itu meningkat. Ini kok olahraga niku. Wow, skip nggih nomor kalih niku olahraga. Nah, kaitannya kalih niki ugi, kaitannya kalih mengolah stres. Ternyata olahraga itu juga bisa meningkatkan kebahagiaan kita, Ibu Bapak. Mboten namung istilahipun sehat, ternyata juga meningkatkan kebahagiaan kita.
niku. Terus kula membuktikan estu. Ketika kula olahraga kalih mboten rawase pegel-pegel sanget nggih. Menawi olahraga alhamdulillah napa sekeco sinaosa wonten kamar mboten napa Ibu Bapak. Umpami napa keluar takut nanti terinfeksi atau apa, wonten kamar saged sakmene kan wonten YouTube kathah ngaten niku nggih, saged via YouTube, saged napa kathah sakmenika tutorial ugi untuk olahraga ringan untuk mengecilkan perut. Nah, sinten ingkang dalam masa pandemik niki timbangannya naik ke kanan? Kula termasuk Terus napa naik nggih karena bahagia di rumah terus, masak-masak makan sendiri ngaten niku. Dan ini perlu olahraga Ibu Bapak niku. Nah, niku terakhir adalah banyak berdoa nggih untuk mengelola stres niku. Banyak berdoa, wiridan ngaten niku Ibu. Karena satu-satunya penolong kita, satu-satunya yang bisa untuk sandaran kita nggih Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah nggih. Ingkang saged dados satu-satunya napa nggih tempat untuk bersandar, untuk istilahipun berkeluh kesah ngaten niku, dan pasti akan memberikan solusi atau napa istilahipun memberikan yang kita harapkan di saat yang tepat ngaten nggih. Terus positive thinking, kemudian beraktivitas yang positif juga nggih. Kemudian yang ketiga itu banyak berdoa, banyak zikir ngaten niku. Kadang umpami mboten kiat niki kula dicerosi kata-kata rencang wonten ingkang di masa Covid niki asring padu nggih, padu antar suami istri nggih, bertengkar nggih. Kemudian ada yang hampir bercerai karena yang tadinya yang satunya kerja ketemu terus nontonnya malah bosen ngaten niku. Ya ampun ngantos ngaten nggih. Kita harus malah justru membuat napa nggih suasana rumah menjadi bahagia kados sepuh ingkang kula contohaken masak bersama, kemudian olahraga bersama. Ngaten nggih. Sakmenika ingkang happening utawi ingkang nembe booming kan bersepeda nggih. Lah sepeda mahal, nggak usah sepeda jalan kaki aja. Ngaten nggih. Nah niku terus mengelola stres. Terus ingkang radi skip sebelumnya itu adalah olahraga nggih. Olahraga niki. Olahraga itu berbeda dengan aktivitas fisik, yaitu masak, yaitu nyuci. Niku benten. Olahraga niku mengkhususkan waktu beberapa menit untuk mengolah raga kita. Terus memang olahraga itu, memang aktivitas fisik itu bisa mengurangi kalori yang ada dalam tubuh, nggih, lemak-lemak yang ada dalam tubuh, tapi itu tidak sama dengan olahraga. Benten. Olahraga yang paling murah dan mudah jalan kaki. Panjenengan saged tindak mengelilingi pekaran rumah, saged tindak apa nggih kalih sebagus fresh datang napa istilahipun keliling lapangan saged monggo. Olahraga yang paling mudah dan murah adalah jalan kaki. Ngaten nggih. Mboten kedah tumbas sepeda, pamiten kagungan sepeda tumbas sepeda terus seperti orang-orang yang lainnya ngaten nggih, mboten perlu ngaten nggih. Terus tadi sudah asupan, kemudian olahraga, kemudian mengelola stres, kemudian nah berikutnya adalah kita juga perlu disarankan nggih harus berjemur nggih. Berjemur itu memang betul nggih. Terus merubah provitamin D menjadi vitamin D yang bagus untuk tulang, juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, berjemur niku sebaiknya kita itu niki Ibu Bapak, napa naminipun terpapar sinar matahari, ampun ketutupan lengan nggih, lengan, kaki sebaiknya kena sinar matahari, ampun tertutup. Soalipun sebatas pori-pori kulit kita ngaten. Terus waktu yang paling bagus niki setelah kula baca banyak artikel nggih, yang paling bagus adalah sekitar jam 10 kurang seperempat sampai jam 10 nggih. Di atas itu sudah tidak bagus karena malah dapat merusak kulit. Ngaten niku. Niku yang paling ini nggih. Nah, kemudian kita juga perlu menjaga kebersihan nggih di hidup. Yang biasanya kita umpami bakdo salim, kemudian tidak mencuci tangan. Nah, sakmenika amargi nembe kondisinipun ngaten nggih, bukannya kita sok suci semuci mboten. Kadang wonten nggih ingkang tersinggung nggih. Umpami kita pakai masker tersinggung. Nah, niki wonten. Nah, terus wonten istilahipun satu daerah ingkang malah
mereka merasa tersinggung ketika kita menggunakan masker, ketika kita napa ngoten niku wonten. Nah, kita kan lama-lama memberikan edukasi kepada mereka, menyampaikan bukane dispundi-dispundi nika untuk kesehatan bersama ngaten umpami ngaten nggih. Dangu-dangu paham sami. Sakmenika nggih menawi Jogja sampun kathah ingkang memahami itu utawi kesadaran terhadap napa protokol pencegahan niku tinggi kok nggih. Nah nika biasakan hidup bersih ngaten nggih. Artinya hidup bersih itu ya seumpami habis megang nopo mbak lo nembe niki badhe pegang laptop pakai hand sanitizer nggih. Nah, hand sanitizer sakmenika kan kalau wingi niku kathah ingkang awis-awis. Panjenengan ingkang dalemipun Bantul sebelah selatan kula yakin sangat bahwa banyak daun sirih nggih. Niku saged didamelipun. Daun sirih itu nanti direbus nggih, direbus terus kemudian nanti didiamkan nggih. Nanti itu bisa untuk cuci tangan nggih, daun sirih. Itu antiseptik kok daun sirih ini. Bisa mematikan kuman. Nah, ini kok daun sirih bisa alternatifnya. Kemudian lidah buaya juga bisa nggih, lidah buaya itu juga bisa. Tapi lebih efektif daun sirih nggih, daun sirih ingkang dipun rebus ngaten. Beberapa hari awet nanging menawi sampun berubah warna dan juga bau nggih mboten usah kan nggih mirah ta daun sirih atosipun saged ambil lagi yang fresh kemudian direbus ngaten. Nah nika kagem hand sanitizer. Kemudian ketika kita bepergian dari luar, usahakan untuk ganti baju. Nah, mulai ngagungan putra ganti baju kemudian ini kalau perlu mandi, tapi umpami mboten mandi nggih, cuci tangan, cuci muka, membersihkan muka, kemudian ganti baju, bajunya dicuci ngaten. Umpami mboten mandi mboten napa-napa nggih. Nah, lebih bagus lagi mandi ngaten niku. Nah, kebiasaan yang sebelum Covid kita mboten nate nggih namung biasane ngaten. Nah, yang alangkah lebih membiasakan untuk itu, nggih, ibu bapak nggih. Nah, terus napa selain kita tadi hidup bersih itu yang sama itu adalah mengelola stres, nggih. Dari sekian banyak kalau ingkang kula aturaken, yang utama adalah mengelola stres. Niku. Terus jangan sampai kita terlalu takut nggih. Terlalu takut dengan Covid, tapi kita harus juga peduli nggih. Terlalu takut tidak boleh, tapi terlalu abai juga tidak baik nggih. Itu efeknya bukan terhadap kita saja, tapi terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau kita terlalu abai ngaten. Terus ketika kita ada apa-apa naudzubillah nggih. Itu nanti kasihan keluarga, kasihan tetangga ngaten niku. Ngaten nggih Bu Bapak. Semoga harapan saya teman-teman semoga pokoknya kita semua panjenengan sedaya nasabah Bawakah Mikro Amanah Berkah Mandiri pinaringan sehat walafiat, pinaringan gampil sedayanipun nggih. Nah nika coba Mas Zaki ditampilkan yang kegiatan kita yang dulu-dulu di slide berikutnya. Itu kegiatan-kegiatan kita nggih. Pasti ada banyak nasabah yang kangen nggih, kangen untuk kumpul-kumpul, kangen untuk silaturahmi nggih, kangen untuk napa melih untuk pengawasan ngaten nggih. Lah nika kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sebelum Covid niku alhamdulillah itu sudah terselenggara ziarah bersama nggih, ziarah Al-Rihlah. Kemudian RAT alhamdulillah kita juga sudah. Kemudian semaan nggih, semaan Al-Qur'an wonten Giriloyo kalau semanten nggih, Bu Widi, Bu Ika, kalau rumiyin alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar alhamdulillah. Lah sejatosipun kita niku badhe ngawontenaken Helmi Akbar menjelang lebaran kalau wingi nggih, mugi-mugi mangke kita doa sareng-sareng supados Covid menika enggal reda supados saged kepanggih malih, saged helmi malih, saged ngawontenaken acara-acara malih supados ibu bapak nasabah BWM Almuna menika sakmangkinipun ugi mendapatkan manfaat, yaitu ketika kita seumpamanya ada pameran itu nanti omsetnya melihat. Namun jangan khawatir ibu bapak nggih, terus
mangke produk-produk Ibu Bapak kita bantu untuk promosi nggih, untuk memasarkan. Nanti bisa lewat masing-masing SPV, fotonya dikirim dan juga diberi harga, label harga nggih. Itu sebagai wujud kepedulian kami terhadap nasabah-nasabah. Insya Allah kita akan sering upload di status WA maupun di Instagram, website dan juga Facebook kita. Dan kita untuk salamullah untuk pun tidak kita niku nggih. Kita murni untuk membantu nasabah memasarkan produk-produk panjenengan sedaya ngaten. Supados makin meningkat usaha omsetipun saged meningkat juga pemasukan panjenengan sedaya. Ngaten Ibu Bapak, mugi-mugi manfaat nggih. Teraken kathah kalepatan nyuwun ageng pangapunten, mangke pun terasaken panjenenganipun Bapak Dr. K. Haji Khalid Arif Rozak MM. Nggih. Matur suwun sanget, kathah kalepatan saking kawula nyuwun ageng pangapunten, mangke wonten sesi tanya jawab, monggo menawi badhe tanya jawab wonten. Mangke ampun live rumiyin nggih, mangke wonten door prize dari kami. Sekian dari saya, banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.